Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, silahkan teman-teman semua untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Untuk judul kita hari ini yaitu kita sudah berada depan pintu untuk masuk ke fase open minded. Yuk kita buktikan. Nah, teman-teman, jadi inilah judul yang akan kita bahas, yang akan kita bicarakan. Yang pastinya ini sangat menarik sekali, sangat penting sekali untuk kita buktikan bersama ya teman-teman. Apakah benar ini kita sudah berada di depan pintu open minded ataupun tidak teman-teman. Tapi saya pastikan kita benar-benar sudah berada di depan pintu open minded. Jadi silakan untuk disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, saya rasa kita langsung aja pada pembuktiannya. Kita langsung ke informasi teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman untuk lihat aja gambar ini. Gambar yang saya tampilkan. Nah, di situ P-Network Roadmap. Oke. Di situ ada 3 fase. Fase 1, fase 2, fase 3. Nah, kita lihat di fase 1, teman-teman. Fase 1 di situ ada desain. Yang mana Nicholas berserta core team mendesain aplikasi P-Network ini, teman-teman. Sebelum dimunculkan, dipublikkan ke dunia ini, teman-teman ya. Oke, lalu di situ ada distribusi. Nah, barulah ini didistribusikan, teman-teman ya. Lalu tahap yang selanjutnya ada trust grab. Nah, lalu ada namanya itu bootstrap. Nah, teman-teman. Lalu untuk fase kedua, nah di situ ada testnet. Nah, teman-teman, kalau nggak salah testnet ini kita alami bermulai pada tahun 2021 kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, lalu ada juga yang namanya P-Wallet. Nah, lalu P-SDK. Nah, tentang SDK ini juga gempar-gemparnya, lagi marak-maraknya itu, beritanya itu pada tahun 2021 kalau nggak salah teman-teman ya. Yang mana sekarang SDK sudah diurus dan syarat-syaratnya juga sudah diurus dan sekarang sudah sukses teman-teman. Untuk SDK prosesnya sudah dijalani dan sudah sukses. Lalu sekarang adalah KYC teman-teman. Nah, inilah KYC nih sampai sekarang ini. Sampai sekarang kita masih Nicholas Kokalis dan juga core team itu mengejar target untuk KYC teman-teman. Nah, di mana-mana sekarang pemberitaan tentang KYC di beranda aplikasi P-Network itu masih tentang KYC juga teman-teman ya. Seperti itu. Dan untuk fase ketiga itu diawali dengan mainnet. Nah, disinilah bukti bahwasanya kita sudah berada di depan pintu untuk masuk ke fase open minded. Karena setelah KYC itu kita akan beralih ke fase ketiga, yaitu langsung masuk ke tahap open minded, teman-teman. Nah, saya lanjut aja ya, teman-teman. Lalu, di fase ketiga itu setelah mainnet ada good and service. Jadi, service yang sebaik-baiknya, teman-teman ya. Service yang baik, yaitu disiapkan e-commerce, disiapkan toko-toko seperti Map of P, disiapkan juga yang namanya Brainstorm, ada platform aplikasi P-Network, seperti itu. Toko-toko yang sudah lulus hackathon. Nah, itulah yang namanya good and service. Jadi, betul-betul Nicholas Kokalis dan juga core team itu ketika open minded semuanya sudah berjalan dengan lancar, teman-teman. Seperti itu. Lalu adaptation. Jadi, maksudnya adaptasi ya tinggal mengadaptasikan aja, teman-teman. Kita beradaptasi dengan semua ini, teman-teman. Beradaptasi dengan P-Network. Bagaimana kita belanja nantinya, kita belanja ke toko, kita pergi ke kita menggunakan Map of P untuk pergi ke suatu daerah yang tokonya itu menjual dengan
koin Pi seperti itu. Nah, ini mantap sekali teman-teman. Ini sebenarnya dari roadmap aja kita sudah tahu nanti seperti apa sih gambarannya itu. Nah, ternyata udah dirancang loh teman-teman. Kita tuh bisa belajar dari sini teman-teman ya. Nah, lalu seterusnya adalah exchange. Nah, di sini tertulis exchange teman-teman. Dan sekarang sudah kalau nggak salah berapa puluh ya, 50 kalau nggak salah, 50 exchange yang sudah terdaftar dengan P-Network teman-teman. Jadi memang ketika open mainnet nanti semuanya sudah berjalan teman-teman. Baik good and service-nya, pelayanan-pelayanannya, lalu nanti kita akan beradaptasi dengan ini semuanya teman-teman. Nah, semua pioner nanti akan menjalankan kehidupannya dengan P-Network teman-teman. Mantap. Kita belanja dengan P-Network, kita jalan-jalan dengan P-Network, travel pakai P-Network, pergi umroh pakai network, belanja mobil, belanja motor, belanja handphone, elektronik, semuanya bayar pakai network teman-teman. Belanja pakaian. Ya, mantap lah teman-teman ya. Nah, nanti juga ada exchange. Nah, kita bisa bertukar antara koin ke koin, lalu dengan koin dengan fiat, seperti itu teman-teman. Pokoknya nanti, ya ini mantap sekali teman-teman. Apalagi sekarang kita sudah berada di depan pintu untuk masuk ke open mainnet teman-teman. Kalau misalkan kita baru di fase kedua yang testnet, mungkin masih lama teman-teman ya. Tapi testnet kan sudah berjalan, telah berlalu teman-teman. P-Wallet juga udah berlalu. PSDK juga sudah selesai masalahnya. Nah, sekarang kita tinggal PKYC. Nah, ini juga bukti nih. Bahwasanya, apa kata Nicholas? Dia mengumumkan lewat beranda kan? Ada kan ini beranda. Dia mengumumkan lewat beranda aplikasi P-Network. Yang semuanya, semua pioner pasti mendapatkan informasi ini lewat berandanya. Yang seperti ini. Dengan senang hati kami umumkan 11,1 juta pioner terverifikasi KYC. Lebih dari 5,58 juta berhasil bermigrasi ke mainnet. Berkat upaya kolektif komunitas kami yang luar biasa, kami terus maju menuju tujuan jaringan terbuka kami. Nah, karena memang kalau target KYC ini udah tercapai, memang pasti akan open mainnet teman-teman. Jadi kita santai aja. Kita buktikan teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kita tinggal santai aja teman-teman. Biarkan core team yang bekerja. Kita cukup ambil tindakan positif aja, itu udah nilai plus buat para pioner semuanya teman-teman ya. Ingat, kemajuan tidak selalu linier, namun mengalami percepatan. Nah, maksudnya nggak selalu datar gitu loh. Maksudnya bisa aja mengalami percepatan. Misalnya bisa aja open mainnet itu datang lebih cepat seperti itu. Contohnya seperti desakan dari para duta besar. Kan bisa aja. Nggak apa-apa kalau misalkan baru 11,1 juta pioner. Baru 5,58 juta. Kalau misalkan memang Nicholas mau open mainnet, ya silakan aja kan gitu teman-teman ya. Lalu, melalui upaya kolektif kami mencapai kemajuan yang tidak linier dan terus meningkat secara historis. Nah, memang sekarang sangat banyak sekali percepatan-percepatan teman-teman ya. Dengan peningkatan terkini dan mendatang, seperti beberapa pemeriksaan liveness dan optimalisasi migrasi, serta lebih banyak tindakan dari komunitas, kecepatannya akan semakin meningkat. P-Network. Nah, teman-teman, jadi inilah informasi kita teman-teman ya. Ya, coba sekarang kita beralih lagi ke roadmap teman-teman. Nah, sekarang kita fokus ke fase kedua, yaitu kita sekarang sudah berada di KYC, teman-teman. Nah, lihat. Lalu sekarang kita fokus lagi ke fase ketiga. Yang mana setelah KYC tidak ada lagi. Langsung kita akan beralih ke fase ketiga. Yaitu langsung masuk ke tahap open mainnet teman-teman. Jadi ini sangat mantap sekali. Jadi memang ini sangat transparan sekali. Sangat bisa kita cerna sekali teman-teman. Jadi Nicholas Kokalis itu dia berkata sangat jujur sekali apa adanya. Karena dia berkata sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tidak meleset teman-teman. Dia berkata kalau sebelum kita beralih ke open mainnet, maka kita harus masuk ke tahap KYC dulu. Memang seperti itu teman-teman ya. Nah, sebelum KYC juga ada SDK kan, kemarin sempat viral juga kan tentang SDK itu. Nah, seperti itu teman. Jadi memang Nicholas bekerja ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah mereka rancang teman-teman, yang sudah mereka petakan seperti itu. Oke. Jadi inilah gambar gembira kita teman-teman. Sekarang kita sudah terbuka. Wawasan kita sudah terbuka, minded kita, pemikiran kita sekarang sudah terbuka. Jadi sudah hilangkan ragu-ragu kalian teman-teman. Jangan
Jangan nodai pikiran kalian, jangan nodai hati kalian dengan omongan-omongan para penyinyir, teman-teman ya. Oke, tetap semangat. Mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.